Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fil qulubil mu'minin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati para bini sepuh, para ustadz dan ustadzah, hadirin wal hadirat, para remaja, para santri yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan juga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit terkait dengan masalah zikir. Tapi sebelum kita kaji ini, sedikit saya menyampaikan terkait dengan hasil muktamar ya, pimpinan pusat Muhammadiyah di Solo kemarin. Dan salah satu program umum yang penting atau menjadi kebijakan umum yang penting adalah terkait dengan pembinaan jamaah dan masjid. Kalau muktamar pada periode sebelumnya itu ada satu semboyan bahwa ranting itu penting, maka ini diarahkan lebih mendasar lagi, yaitu masjid. Nah, itu masjid. Mengapa kok masjid? Karena selama ini kita memang warga Muhammadiyah kurang begitu open dengan masjid kita, sehingga banyak masjid-masjid kita yang awalnya didirikan oleh warga Muhammadiyah lama-kelamaan hilang. Lama-kelamaan hilang. Nah, begitu. Oleh sebab itu maka pembinaan masjid itu penting, dan masjid itu menjadi pokok sesungguhnya gambaran terhadap amal usaha kita keseluruhan. Kalau masjid kita itu makmur dan banyak, insya Allah amal usaha yang lain juga akan makmur dan banyak. Sekolahan-sekolahan kita, pondok pesantren kita, universitas kita itu juga akan makmur. Tetapi sebaliknya, kalau kondisi masjid kita itu compang-camping, itu juga akan memberikan gambaran umum terhadap amal usaha kita. Sekolah-sekolah kita itu juga akan mengalami compang-camping. Kita mencari siswa, mencari santri itu sulitnya luar biasa. Karena apa? Karena pembinaan di masjid nggak ada. Padahal masjid itu sebagai basis jamaah. Nah, ketika jamaah kita itu diopeni oleh orang lain, maka secara otomatis jamaah itu akan tertarik kepada amal usaha yang lain, bukan kepada amal usaha kita.
Nah ini, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini terutama pengurus ranting, ini menjadi catatan penting bagi kita bersama. Ya karena apa? Karena masjid itu kan bekerja 24 jam. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Nah itu kalau kita bina, itu kan menjadi pembinaan yang luar biasa untuk kaderisasi anak-anak kita, remaja kita. Ya, tetapi kalau kita tidak memiliki masjid, gak bisa untuk mengkader anak untuk menjadi muadzin aja angel karena gak memiliki masjid. Anak-anak kita untuk kita didik menjadi seorang imam gak bisa karena kita gak memiliki masjid. Anak-anak kita didik untuk kultum oraiso karena kita nggak memiliki masjid. Nah begitu. Sehingga kemudian generasi kita untuk menjadi imam saja nggak bisa. Untuk menjadi khotib penceramah oraiso karena nggak pernah bersentuhan dengan masjid. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu maka perlu untuk kita pikirkan ke depan. Ya paling tidak satu ranting itu ada satu masjid Muhammadiyah. Nah begitu. Satu ranting ada satu masjid Muhammadiyah, yaitu menjadi basis pembinaan untuk jamaah kita. Ya bagaimana cara memulainya? Cara memulainya dengan bisa dengan cara membentuk jamaah dulu. Bisa ngaji 1-2 orang ngumpul. Lama-lama nanti kemudian ada kesadaran untuk kemudian cari mungkin orang-orang yang wakaf untuk tanah, yang kemudian kita carikan pendanaan untuk membangun masjid. Kalau ada tanahnya Bapak Ibu sekalian, itu banyak orang yang pengen membangun masjid itu banyak. Terutama dari pendanaan Timur Tengah itu sangat banyak yang antusias untuk membangun masjid. Nah ini, oleh sebab itu ini bisa menjadi program kita ke depan sehingga kemudian ya kita tidak kehilangan generasi kita begitu ya. Itu. Jadi ini saya menyampaikan ini ya karena ini dari program pimpinan pusat Muhammadiyah yang harus kemudian diendos disambung tangankan ke pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, sampai kemudian pimpinan ranting dan juga sampai jamaah. Oleh sebab itu gerakan kita adalah gerakan membina jamaah, membina masjid. Hal ini juga kalau kita lihat bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah wonten Madinah meninggalkan, yang pertama kali yang diurus itu adalah masjid. Insya Allah kalau masjid kita baik, insya Allah jamaah kita, kaderisasi kita insya Allah akan berjalan dengan baik. Dan demikian juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjadi pengurus masjid, sudah ada Masjid Muhammadiyah, jangan melupakan kaderisasi. Kalau panjenengan dados imam, panjenengan dados muadzin, itu jangan jenengan lulu, tapi juga harus proses regenerasi. Berikan kesempatan anak-anak muda untuk sekali 2 kali menjadi imam, menjadi muadzin, memberikan kultum, berikan kesempatan, sehingga kemudian proses kaderisasi itu muncul. Karena apa? Karena umur kita nggak tahu kapan kita itu akan dijemput oleh Allah. Ketika kita itu sudah memiliki kader, kita itu mantep. Kapan saja kita dipanggil oleh Allah, ada penerusnya. Wah, itu masjid sudah ada penerusnya, mantep mekaten. Tetapi kalau tidak ada penerusnya, siapa yang akan meneruskan? Bingung. Ketika kita kehilangan tokoh, nggak ada yang bawah, anak-anak muda mau menggantikan, bingung. Karena nggak ada yang bisa. Nah ini, maka ini menjadi catatan Bapak Ibu sekalian. Dan itu terjadi di mana-mana. Ya, terjadi di mana-mana. Ya memang sudah cukup lama kita dalam kaitannya dengan masalah masjid itu kurang begitu open.
Ya kita orientasinya kepada sekolah, amal usaha yang lain, tapi bagaimana bangunan masjid, bagaimana memakmurkan masjid itu kita memang agak lengah sedikit, sehingga kemudian banyak masjid-masjid kita itu kemudian beralih kepada orang lain di luar Muhammadiyah. Padahal kita awalnya bersusah payah membangun masjid itu ya, tetapi setelah jadi yang ngurus orang lain. Sehingga yang ada cuman kita itu cuman kecewa, getun ya begitu. Ya karena apa? Karena kita selama ini kurang di dalam proses pembinaan termasuk juga kaderisasi di masjid-masjid kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini adalah tentang masalah zikir ya. Zikir menika maknanipun adalah ya menyebut atau perbuatan lisan ya, baik secara menyebut, menuturkan, menyampaikan, atau dalam pengertian perbuatan hati. Ada amalul lisan, ada amalul qalbi ya. Kalau amalul qalbi atau perbuatan hati itu bentuknya adalah mengingat, begitu, mengingat. Maksudnya bahwa yang dimasukkan dengan zikir itu adalah mengingat, menyebut, memuji Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus, baik secara lisan ataupun secara hati ataupun qalbi. Nah, berikut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan zikir itu adalah bagian ibadah yang cakupannya sangat luas, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kita sholat itu kan ada batasannya, ya ada batasan waktunya, ya kemudian tata caranya dibatasi sedemikian rupa. Puasa juga sama, haji dan umroh juga sama. Tetapi dalam kaitannya dengan masalah zikir itu adalah suatu aktivitas ibadah yang caranya itu tidak dibatasi oleh Allah. Kemudian waktu dan ruangnya juga sama, tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan di mana saja dapat kita lakukan. Nah ini salah satu bentuk sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, di mana para hambanya itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk bagaimana bisa senantiasa dekat dengannya, yaitu dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada saat duduk, berdiri ataupun berbaring bisa berzikir kepada Allah. Pada saat kita berkendaraan juga bisa berzikir kepada Allah. Pada saat kita beraktivitas kita dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja kita itu bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafadznya juga sangat banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Yang salah satu di antara yang terkenal itulah ya lafadz tasbih, lafadz tahmid, lafadz tahlil, ya, lafadz hauqalah dan lain-lain. Banyak sekali lafadz-lafadz yang bisa kita baca ya terkait dengan masalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita baca di dalam surat Ali Imran ayat 191, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan malam dan siang, sungguh itu menjadi pertanda atau menjadi ayat, menjadi iktibar, menjadi pelajaran liulil albab bagi orang-orang yang berfikir. Siapa orang-orang yang berfikir itu? Alladzina yadhkuruna Allah
orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, qiyaman baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan ataupun dalam keadaan duduk, wa ala junubihim ataupun dalam keadaan berbaring. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita baca, kita pahami ayat ini, surat Ali Imran ayat 90, 190, 191 ini, itu menunjukkan bahwasanya kita ingat kepada Allah itu karena faktor pembacaan kita terhadap fenomena alam yang ada di sekitar kita terkait dengan penciptaan langit dan bumi. Demikian juga perbedaan malam dan siang. Penciptaan langit dan bumi itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, sebagai pencipta. Jadi bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, ketika melihat alam semesta, baik makhluk hidup ataupun yang mati, yang jamad, yang jamid, ya, maka kita akan berpikir terhadap fenomena alam semesta ini yang menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini sesungguhnya itu merupakan apa? Merupakan satu hal yang memang dirancang oleh Allah sedemikian rupa. Sehingga segala sesuatu yang ada di alam semesta ini kalau kita lihat, kita pandang, ya, menjadi suatu keindahan yang begitu luar biasa, rapih. Tidak ada kok sesuatu yang jelek di alam semesta menika. Semuanya tergelar begitu indahnya. Itu menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah diciptakan, bukan sesuatu yang muncul begitu saja yang sifatnya randomly, yang sifatnya itu tiba-tiba, yang sifatnya itu tidak teratur, tetapi semuanya dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala secara teratur, ya, kemudian disusun hukum-hukum oleh Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta ini sedemikian rupa sehingga kemudian kehidupan alam semesta ini begitu teratur dan indah. Yang ini kemudian menjadikan kita semua tentu keteraturan alam semesta ini adalah mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian waqtilafil laili wan nahar, perbedaan malam dan siang itu sebagai satu ruang, tempat di mana kita berzikir kepada Allah, baik pada saat malam, baik pada saat siang. Itu adalah merupakan ruang dan waktu bagi kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang dan malam bagi kita semua bukan sebagai sesuatu yang kosong untuk zikir, tetapi justru siang dan malam itu sebagai sarana bagi kita semua untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat 191 itu Allah menggambarkan terkait ulul albab itu adalah alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda. Qiyama wa qu'uda itu menggambarkan aktivitas dalam keadaan berdiri ataupun duduk, itu sebagai bentuk aktivitas kita. Akan ada orang bekerja dengan cara berdiri, ada juga orang yang bekerja dalam keadaan duduk, dan ini pada umumnya dilakukan pada saat siang hari. Aktivitas pada saat kita bekerja, beraktivitas, beramal, ya, itu kita juga berzikir kepada Allah. Wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring, istirahat, itu juga kita berzikir kepada Allah. Atau istirahat ini bisa dimaknai dalam dua pengertian. Istirahat dalam pengertian orang dalam keadaan sakit, tidak mampu apa-apa, atau istirahat dalam pengertian ya istirahat yang sesungguhnya. Nah, itu juga dapat kita manfaatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi terkait dengan
ruang dan waktu itu terkait dengan masalah zikir itu sangat luas sekali bagi kita semua untuk kita lakukan. Oleh sebab itu maka bagi kita semua sebagai orang yang beriman tidak boleh putus-putus untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita lakukan semakin bagus, semakin banyak kita berzikir kepada Allah semakin baik. Nah begitu. Karena namanya zikir itu adalah aktivitas yang tanpa batas. Berbeda halnya dengan sholat. Kalau sholat ya cuma terbatas. Panjenengan sholat duhur, oke, cukup sekali sholat duhur. Nggak boleh kok kemudian sholat duhur mau sholat duhur lagi buat tenaksal. Tetapi kalau namanya zikir kapan saja berapapun yang kita lakukan boleh. Begitu, tanpa dibatasi. Nah begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian cara yang bisa kita lakukan dalam kaitannya dengan zikir itu, zikir dilakukan dalam hati atau suara lirih. Ya, berzikir dengan hati ataupun suara lirih. Kalau dengan lisan dengan suara lirih. Cukup kita dengar oleh telinga kita masing-masing. Jadi tidak perlu kemudian berzikir menika dengan suara jahar keras begitu, apalagi kok kemudian zikir disambung dengan speaker. Ya, begitu. Jadi cukup dengan lisan kita dengar oleh telinga kita masing-masing. Nah, begitu. Itu karena apa? Tuntunannya sangat jelas di dalam surat Al-A'raf 205, dalam surat Al-Isra ayat 10. Begitu. Disebutkan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri. Wadhkur, berzikirlah rabbaka terhadap Tuhanmu fi nafsika di dalam diri kalian. Ya. Tadarruan dengan merendahkan diri, wa khifatan dengan penuh rasa takut, wa dunal jahri tanpa mengeraskannya. Nah begitu. Jadi ini zikirnya zikir qalbi, ya, fi nafsik, di dalam diri kita. Jadi kita tidak boleh kemudian mengeraskan, ya begitu. Nah kemudian yang kedua dalam surat Al-Isra begitu, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit bika wabtaghi baina zalika sabila. Kalaupun kemudian zikir menika dengan lisan kita, maka ya cukup lirih saja, ya, tidak dikeraskan, ya, tetapi lirih begitu. Mengapa begitu? Allah menuntunkan begitu karena ruang menika Bapak Ibu sekalian itu kan bukan milik kita saja. Masjid itu itu kan milik banyak orang. Ada orang yang sedang sholat. Kalau kita zikir kita keras, ganggu orang sholat. Ada orang yang sedang membaca Al-Quran. Ada orang yang sedang belajar Al-Quran. Ada orang yang sedang berdiskusi. Ada orang yang macam-macam di dalam masjid menika. Maka ruangan itu jangan kemudian kita ambil sendiri milik kita, tetapi ruang itu kita bagi kepada banyak orang. Ya caranya ketika kita berzikir itu ya kita mencukupkan diri dengan diri kita sendiri, tidak perlu kita keraskan sehingga mengganggu yang lainnya. Begitu. Itu salah satu etika ruang. Ya. Ini diajarkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala karena ruang ini memang dimiliki oleh banyak orang begitu, dan kepentingannya juga macam-macam. Demikian juga zikir itu dilakukan sebanyak-banyaknya, berapapun tanpa dibatasi. Nggak usah kemudian dihitung-hitung begitu, okay? Ya memang ada zikir yang memang dituntunkan, 33, tasbih 33,
tahmid 33, takbir 33 begitu kalau berurutan begitu. Tetapi pada suatu saat jangan dihitung-hitung. Terutama dalam kaitan zikir, kita dalam aktivitas, kita bekerja kok ngitung zikir, nggih mboten saged. Kita sedang nyopir, naik kendaraan bermotor mau zikir subhanallah ngitung nggih mboten saged. Yang zikir Allahu Akbar kalih naik sepeda motor nggih saged, enggak usah dihitung. Nggih. Ngoten. Jadi sebanyak-banyaknya kita lakukan dimanapun ketika kita memiliki kesempatan bisa kita lakukan. Nah ini dalam ayat sangat jelas sekali Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian itu kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Maksudnya kalau sebanyak-banyaknya menika tidak dibatasi. Selama masih bisa lisan kita itu masih bisa bergerak, hati kita itu masih bisa mengingat Allah, maka terus kita berzikir kepada Allah. Jadi tidak mesti zikir menika pas waktu setelah sholat boten Bapak Ibu sekalian. Tapi kapan saja bisa kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan zikir apa saja? Yang pertama, zikir itu adalah sebagai sarana bagi kita semua orang-orang yang beriman untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian itu akan diriku, akan Allah. Adzkurkum, kata Allah, maka aku akan mengingat kalian. Jadi kalau kita mengingat Allah, menyebut Allah, maka Allah akan mengingat kita, menyebut kita. Kalau Allah itu mengingat kita semua, maksudnya Allah memberikan rahmat kepada kita, memberikan berkah kepada kita. Allah menyayangi kita, Allah mencintai kita. Terus Allah menikah ingat kepada kita bukan semata-mata kita. Allah ingat kepada kita mboten, tetapi Allah memberikan rahmatnya, memberikan ridhonya, memberikan berkahnya. Nah ini, maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita menikah zikir kepada Allah itu sesungguhnya sarana bagi kita semua untuk terus dekat dengan Allah. Ya. Kalau dalam bahasa Cak Nun menikah itu sarana bagi kita untuk bermaiyah kepada Allah. Dimanapun kita itu berada, maka kita merasa diri kita itu bersama Allah. Kalau kita merasa diri kita bersama Allah, maka tentu Allah Subhanahu wa taala lebih bersama diri kita. Berkata Bapak Ibu sekalian. Makanya zikir dimanapun itu tidak dibatasi. Ya, tidak mesti habis sholat, tapi dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua, zikir adalah sebagai sarana bagi kita semua orang-orang yang beriman untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah. Nah, menikah. Jadi semakin banyak zikir itu menunjukkan bahwa keimanan kita semakin naik, semakin bagus. Tetapi semakin kita jarang zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, itu pertanda iman kita kosong. Kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa bahwa pertanda orang itu kena sifat nifak ataupun menjadi orang munafik itu adalah ketika dia ataupun diri kita semua Bapak Ibu sekalian ketika zikir kepada Allah iki mek setitik wae, sedikit. Jadi kita tidak mendawamkan, tidak melanggengkan praktek untuk zikir kepada Allah. Bahkan mungkin kita bermalas-malasan untuk berzikir kepada Allah. Amin. Maka kita hati-hati betul Bapak Ibu sekalian. Ketika kok dalam hati kita itu sudah enggan untuk ingat kepada Allah,
sudah ogah-ogahan, sudah bermalas-malasan untuk zikir kepada Allah, berarti pertanda iman kita menipis. Hati-hati, bahwasanya itu sifat nifak, sifat munafik akan menghinggapi diri kita. Maka itu perlu hati-hati. Itu menjadi satu pertanda bagi kita. Nah, ini disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 142 itu diungkapkan oleh Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan membalas tipuan mereka itu. Apa yang dilakukan oleh orang munafik itu? Wa idza qamu ila shalah. Orang-orang munafik itu apabila berdiri untuk melakukan menegakkan sholat, qamu kusala. Mereka mendirikan menegakkan sholat itu dengan bermalas-malasan. Ora tenanan. Sholat itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, bukan sebagai sarana untuk berzikir, ingat kepada Allah, takarub kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Ya, tetapi ya sholat hanya sekedar wujud sholatnya saja, tetapi kosong hatinya untuk tadarru, ya, merendahkan diri kepada Allah, itu tidak ada. Ini yang disebut dengan kusala. Yura'unan nas. Ya, mereka itu hanya sekedar untuk apa? Untuk mendapatkan pujian dari manusia, hanya menampilkan fisiknya kalau dirinya telah melaksanakan sholat. Ya, begitu. Mungkin ketika tidak ada orang tidak melaksanakan sholat, ketika ada orang sergap sholat ketok, ya begitu. Tetapi ketika tidak ada orang, yes, nggak sholat, lupa sholat. Nah, begitu. Wala yadhkurunallah illa qalila. Dan mereka itu tidak ingat, tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Jadi lebih banyak lupanya. Lupa kepada Allah. Ya, ingatnya itu kadang-kadang. Ya, kadang ingat, banyak lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau sudah demikian itu, Bapak Ibu sekalian, ini pertanda bahaya bagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian terus kita kuatkan. Caranya bagaimana? Di antara cara menguatkannya ya hadir di majelis-majelis pengajian, majelis-majelis zikir, sowan ke ke orang yang kita anggap sepuh untuk minta nasihat dan lain sebagainya. Karena kalau kita nggak kita open nih, hati kita lama-lama akan hilang betul keimanan itu di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga adalah menenangkan hati. Terus zikir menika adalah sarana bagi kita orang-orang yang beriman dalam rangka untuk menenangkan hati kita. Hati kita itu kan selamanya tidak bahagia, Bapak Ibu sekalian. Betul nggih? Oke. Tapi kadang-kadang juga hati kita tidak selamanya juga gundah gulana. Ya, namanya hati itu kan berbolak-balik maknanipun hati menika. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira, kadang-kadang nangis, kadang-kadang tertawa. Itu watak hati. Maka disinilah penting bahwa supaya hati kita ini tetap tenang di dalam menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, itu maka perlu kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena zikir itu mengingatkan kita bahwa kita tidak hidup sendirian. Walaupun kita sendiri, sesungguhnya kita tidak hidup sendirian. Kita senantiasa ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa bersama kita, mengawasi kita. Walaupun kita lemah, kondisi lemah, nggak bisa apa-apa, sesungguhnya kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berzikir menika sesungguhnya
kita itu sebagai orang yang beriman menjadi optimis, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai orang yang beriman tidak pernah berputus asa. Dalam keadaan sakit yang katanya sudah divonis oleh dokter sekian bulan lagi meninggal dunia, kata dokter ngoten nggih. Tapi kita optimis dalam menghadapi ujian menika. Bahwanya kita percaya karo Gusti Allah, Allah itu senantiasa menemani kita, menyayangi kita. Nah, mekaten. Atau kita dalam keadaan yang susah luar biasa. Urip ya enak iki. Susah pol. Cari maisah nggih angel. Cari maem nggih angel. Bapak itu ngoten niku, cari kerjaan kok yo angel. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, kondisi yang demikian itu bukan dianggap sebagai sesuatu yang menyedihkan, tetapi dijalani dengan penuh kegembiraan. Karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji kita. Dan kalau kita itu bersabar dengan keadaan yang sedemikian rupa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya, memberikan rahmatnya, memberikan nikmat yang begitu luar biasa. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, maka berzikir itu kemudian menenangkan hati kita. Dan terus insya Allah Bapak Ibu sekalian, rasa stres, rasa depresi itu insya Allah dengan berzikir menika lama-lama akan menjadi hilang. Mekaten. Rasa takut yang luar biasa yang menghinggapi diri kita itu insya Allah akan hilang. Begitu. Biasanya Bapak Ibu sekalian, orang itu kan kalau dalam kondisi kalut, dalam kondisi yang kondisi nadir lah, dalam titik yang paling bawah menika yang ada cuman ketakutan, takut. Nah, begitu. Nah, ini dengan cara berzikir itu insya Allah rasa takut kita ya, dengan keadaan kita, diri kita, lingkungan kita dan macam-macam itu insya Allah akan terkikis, ya akan hilang. Nah, begitu. Maka disinilah yang kemudian mengembalikan hati kita itu yang tah kemana-mana menika tidak karuan juntrungipun, maka kemudian kembali ke rumahnya dengan penuh ketenangan. Orang memiliki rasa takut itu kan hatinya di mana-mana. Terus kita takut itu kan membayangkan sesuatu entah di mana apa begitu. Hati kita tidak di rumah dalam diri kita, menjauh dari diri kita. Membayang-bayangi sesuatu atau terbayang-bayangi sesuatu, kita menciptakan ketakutan untuk diri kita sendiri, padahal ya nggak ada apa-apa. Begitu, sehingga kemudian hati kita sering kalut mekaten. Maka disinilah zikir itu sesungguhnya mengingatkan diri kita dan mengembalikan suasana hati kita itu akan lebih tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat, zikir itu juga meningkatkan kebahagiaan, kesenangan, bahagia. Lebih-lebih pada saat hidup wonten akhirat. Ya, begitu. Makanya kalau kita baca di dalam surat Al-Jumu'ah menika disebutkan bahwa wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran. Ya. Ingatlah kalian itu kepada Allah la'allakum tuflihun. Maka kalian itu akan menjadi orang yang beruntung, orang yang berbahagia, muflih. Menjadi orang-orang yang falah, yang bahagia, yang senang, sya'id, ya, sya'idun, senang, begitu. Karena suasana hati kita itu tenang menika, sehingga kita senantiasa senang, ridho, ikhlas
terhadap apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Pada saat kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur, bukan malah kurang. Okay? Jadi kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, sampun paring nikmat. Bukan malah kurang. Kok jenengan kok paring nikmat cuman segini toh Gusti Allah. Kurang. Katen. Itu. Nah, ketika kita dalam keadaan yang kurang baik, kita sabar. Megata. Nah, itu insya Allah itu bahagia Bapak Ibu sekalian. Bisa menikmati dalam suasana kondisi apapun, kita sebagai seorang mukmin tetap senang. Ya, tetap senang, bahagia. Begitu. Kemudian yang kelima adalah membantu mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Sing jenengane nafsu menika kan meluap-luap dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam kolbu kita, dalam hati kita. Yang itu kalau kita tidak dikendalikan, bisa kemudian kita manusia itu justru akan menjadikan nafsu kita itu sebagai Tuhan kita. Karena apa? Karena kita menuruti hawa nafsu. Kita tidak lagi menuruti Allah, kita tidak menuruti perintah, larangannya, tidak. Tetapi justru akan menuruti keinginan-keinginan nafsu kita itu tadi. Maka zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesungguhnya meredam keinginan-keinginan yang liar itu tadi, yang akan memasukkan diri kita itu atau menjebak diri kita itu kepada perbuatan yang salah dan keliru. Itu. Jadi memang nafsu kita, semua manusia itu memiliki hawa nafsu Bapak Ibu sekalian. Ya. Apakah orang dewasa, remaja, semuanya memiliki hawa nafsu. Nah begitu. Hanya saja ketika nafsu itu dapat kita kendalikan, dapat kita arahkan, maka fa insya Allah akan merahmati nafsu kita. Tetapi sebaliknya kalau nafsu kita itu liar, yang kemudian menjadikan kita itu tidak bisa mengarahkan nafsu kita itu, bahkan kita menuruti hawa nafsu kita itu tadi, maka nafsu kita dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang terlaknat, ya, karena menjadikan nafsu sebagai Tuhan kita. Maka zikir kepada Allah itu adalah sebagai sarana bagi kita Bapak Ibu sekalian untuk mengendalikan hawa nafsu kita, ya, keinginan-keinginan yang liar itu tadi, yang berdampak buruk pada kehidupan kita. Makanya di dalam surat Al-Ankabut itu disebutkan wala dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu dampaknya itu begitu sangat besar. Itu kan kalau di dalam ayat sebelumnya diungkapkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah diri dari perbuatan fahsya dan mungkar, perbuatan keji dan mungkar. Maka kemudian diungkapkan oleh Allah wala dzikrullahi akbar. Sungguh zikir kepada Allah itu dampaknya itu begitu luar biasa. Nah, begitu. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu sekalian, zikir kepada Allah itu meningkatkan kesabaran. Ya, meningkatkan kesabaran. Ya, tadi kita sudah mengungkapkan, bahkan bagi orang-orang yang sabar menika, Bapak Ibu sekalian, itu diberikan satu kabar kegembiraan, kabar gembira. Wa basyiris sabirin. Ya. Jadi berilah kabar gembira wahai Nabi kepada orang-orang yang sabar. Dan terus kita semua juga sama Bapak Ibu sekalian.
ketika ada orang yang bersabar di dalam menghadapi musibah, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk menggembirakan orang-orang yang sabar. Menyampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar itu di dalam menghadapi musibah. Karena apa? Ya, karena mereka berhasil di dalam menghadapi musibah itu dengan baik, maka kemudian kita menyampaikan sungguh panjenengan menika insyaallah angsal surga. Terus itu kabar gembira. Nabi mekaten, kalau ada para sahabat kaum muslimin menghadapi musibah itu senantiasa membesarkan hatinya, menyampaikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sholawat penghormatan untuk mereka itu orang-orang yang sabar. Menyampaikan sungguh panjenengan menika angsal sholawat saking ngarsanipun Gusti Allah. Terus ketika orang yang bersabar menghadapi musibah mengatakan Allah bersolawat memberikan penghargaan yang begitu rupa kepada orang-orang yang bersabar itu. Tidak sekedar itu, warahmah, angsal rahmatipun Gusti Allah berkata. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian, zikir itu menjadikan kita semua bisa bersabar, berteguh diri di dalam menghadapi situasi yang sedang sulit yang kita hadapi menika. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara keutamaan ya. Kita berzikir kepada Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ini bisa dapat kita praktekkan ya di mana saja. Pada saat kita bekerja ya, pada saat kita mau bobo, atau pada saat setelah bangun tidur, atau pada saat kita berkendaraan, atau pada saat kita di pasar, itu berzikir kepada Allah itu dapat kita lakukan. Itu mengingatkan kita, ya begitu. Ya insya Allah dengan cara melanggengkan, mendawamkan ini, insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita konsisten untuk terus mengamalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekhilafan mohon maaf, marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.